Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anakku yang sayang semuanya. Pagi Bapak. Pagi Bapak. Pagi Bapak. Eh, Hari ini kita akan membahas materi tentang konsep dan teknik bermain alat musik perkusi. Oh iya, sebelumnya kalian ada yang sabar ding, jangan langsung masuk dulu. Maafin Bapak. Ini dulu. Tolong sekretarisnya, Bapak minta tolong untuk dicatat siapa sekretarisnya di sini. Dewi Sinta, Pak. Iya, Dewi Sinta. Terus ketua kelasnya siapa di sini? Raharjo. Bapak pilih ya ketua kelasnya yang karena Bapak mengajar ini, Bapak pilih ketua kelasnya siapa. Muhammad Noval Zafran, tolong ketua kelas. Iya Bapak, ada apa Pak? Tolong dipimpin ya, nak, doanya untuk pelajaran hari ini. Oke Pak. Sebelum belajar, marilah kita kawan-kawan berdoa sebentar agar ilmu yang kita dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah Pak? Oh, terima kasih, Nak Noval. Kita akan masuk ke materinya ya. Langsung saja, yang pertama, mata pelajaran hari ini bahan kajiannya. Yang pertama ada pengertian alat musik perkusi. Yang kedua ada instrumen perkusi. Yang ketiga macam-macam alat musik perkusi. Dan yang keempat ada ensemble musik perkusi. Nah, selanjutnya pengertian alat musik perkusi. Di sini ada yang tahu alat musik perkusi itu apa? Apa ya? Kayak gitar gitu bukan Pak? Kok gitar? Gimana gitar ceritanya jadi gitar? Kan dong. Apa ya Pak? Alat musik perkusi itu loh Pak. Kalian ini nggak belajar ya, benar-benar aturan belajar. Kalian ini maksud Bapak Yang kalau ditiup itu misalkan bukan sih Pak? hari dengerin Bapak dulu. Maksud Bapak kalau misalkan hari ini materi Bapak itu dipelajarin, ya dipelajarin malamnya gitu loh. Pada males belajar kalian ini. Bapak tunjuklah. Suruh Bapak jelasin ya. Ini siapa nih? Tiara ini dia bisa jelasin nggak apa alat musik perkusi? Jono biar. Gak bisa. Kan nggak belajar. Ini berarti selanjutnya Van Indra. Allah, Pak. Pak, alat musik yang digebuk-gebuk itu Pak. Kamu ngejelasin singkat amat, nggak kayak gitu. Iya. Masa kayak gitu kejelasinnya? Ya udah Bapak jelasin aja deh, ya udah ya. Pengertian alat musik perkusi. Instrumen perkusi pada dasarnya merupakan benda apapun yang dapat menghasilkan suara baik karena dipukul, digosok, diadukan atau dengan cara apapun yang dapat membuat getaran pada benda tersebut. Istilah instrumen perkusi biasanya digunakan sebagai pengiring dalam suatu permainan musik. Nah, sudah paham kalian maksud Bapak? Paham. Paham, Pak. Sajib Jorardo paham nggak Bapak yang jelasin? Pak, saya belum paham, Pak. Itu contohnya gimana ya, Pak? Kan Bapak belum masuk ke sana, maksudnya pengertiannya dulu. Sajib Jorardo. Oh, iya, Pak, maaf, Pak. Oke, selanjutnya ya. Pak, ada PR nggak sih Pak? Apa gimana Pak? Gimana? Gimana nak? Ada PR nggak sih? Sabar. Nah, ini kan baru mulai pelajarannya. Sih? Oh iya. Dengerin dulu ya nak ya. Dengerin Bapak ngomong biar kamu paham. Pak, sebentar, Pak. Iya Pak. Baik Pak. Gimana? Gimana nak? Nggak jadi ding, Pak. Lanjut, Pak. Apa lanjut ya? Instrumen perkusi. Seringkali instrumen perkusi juga diklasifikasikan dengan instrumen berintonasi.
dan instrumen tak berintonasi. Meski benar, klarifikasi semacam ini secara luas terlihat masih kurang informatif. Gary Cook dari Universitas Arizona dalam Teaching Percussion meneliti karakteristik fisik dari instrumen dan bagaimana suara yang dihasilkan. Paradigma ini dianggap sebagai metode yang paling diterima secara ilmiah dan memudahkan untuk membuat metode penamaan dibandingkan dengan paradigma lain yang bergantung pada sejarah dan lingkungan sosial. Hasil dari observasi dan beberapa eksperimen, penentuan berdasarkan klasifikasi dari metode bagaimana suara dihasilkan dapat dimasukkan pada salah satu dari 5 kategori berikut. Selanjutnya, yang pertama ada idiophone. Idiophone adalah jenis alat musik yang sumber bunyi berasal dari bahan dasarnya sendiri. Contoh instrumen yang termasuk dalam jenis idiophone itu simbal. Pasti kalian sudah pada tahu simbal. Simbal merupakan jenis alat musik perkusi yang berbentuk seperti piringan yang sangat lebar yang umumnya terbuat dari bahan perunggu. Simbal juga terdiri dari beberapa ukuran. Semakin besar ukurannya, semakin rendah suara yang dihasilkan. Cara memainkannya bisa dengan membenturkan dan menggesekkan antara dua simbal secara bersamaan atau menggunakan tongkat dalam sebuah orkestra. Umumnya hanya dibutuhkan satu pemain yang merangkap dengan memainkan alat musik perkusi yang satu ini. Baiklah, selanjutnya. Sampai sini paham kan semuanya? Apa ada yang ingin tanyakan? Ada yang ingin bertanya? Pak, tadi masa itunya PPT-nya dicoret-coret, Pak? Maaf, ini laptop Bapak agak error, maaf ya. Gimana Muhammad Bibstri? Muhammad Nopal Gafran. Iya, Pak. Jelas Bapak menjelaskannya? Kamu ingin bertanya atau apa? Kurang paham mungkin? Ada apa, Pak? Yang lainnya juga. Simbal itu cara pakainya gimana, Pak? Simbal itu biasanya yang mudah aja ya, biasa terdapat di drum seperti itu. Di drum, kamu pasti tahu lah drum. Kalau kecerekan itu apa, Pak? Gimana? Simbal bukan? Gimana, Nak? Kalau pakai kecerekan itu masuk simbal bukan? Itu tamborin. Kitrikis kan? Iya, itu tamborin, Nak. Bukan. Oke, selanjutnya. Ada mau nanya, Deli Peri ini dari tadi melamun aja nih. Kamu mau nanya nggak Deli Peri? Enggak, Pak. Pak, oh, kamu pinter, mantap. Oke, selanjutnya. Membranophone. Selanjutnya membranophone. Dengerin nih anak-anak. Fokus. Membranophone adalah jenis alat musik yang sumber bunyinya berasal dari selaput atau membran yang bergetar. Instrumen yang termasuk dalam kategori ini yaitu snare drum. Nah, snare drum merupakan alat musik perkusi yang dilengkapi dengan beberapa baris tali senar atau terbuat dari kabel baja atau plastik yang direntangkan secara melintang pada membran yang terdapat pada bagian bawah. Umumnya snare drum terbuat dari berbagai jenis kayu atau metal. Biasanya diameter snare drum sekitar 14 inci. Snare drum yang digunakan dalam marching band umumnya berukuran lebih dalam daripada ukuran snare drum pada orkestra atau drum kit seperti itu. Oke, next selanjutnya Bapak bacakan dulu ya semuanya. Nanti kalau misalkan ada yang tidak paham di akhir baru kalian boleh bertanya. Selanjutnya ada chordophone. Hampir semua instrumen dalam kategori ini didefinisikan sebagai string instrumen. Chordophone adalah jenis alat musik yang sumber bunyinya berasal dari dawa yang bergetar. Adapun instrumen yang termasuk dalam kategori ini adalah piano. Kalian udah sering dengar dong piano itu bagaimana? Gitu. Nanti kita akan materi selanjutnya kita akan membahas tentang itu, tapi Bapak jelaskan dulu ini dasar-dasarnya. Selanjutnya aerophone. Nah, hampir semua instrumen dalam kategori ini juga sering didefinisikan sebagai alat musik biru. Aerophone adalah jenis alat musik yang sumber suaranya berasal dari hembusan udara pada rongga-rongga alat musik. Instrumen yang tergabung dalam kategori aerophone sebagai berikut. Ya, banyak alat-alat tiup, pokoknya alat-alat tiup seperti saksofon, pasti kalian tahu, terus ada flute, ada suling, dan lain sebagainya. Intinya instrumen yang ditiup seperti itu. Selanjutnya Pak, itu ada yang coret-coret PPT-nya, Pak. Bandicamnya ambil.